baca nih asal klaim aja. Ayat Ah, kitab orang kok dicuri. Nah, konyol. Coba dibuka, dibesarkan. Kau makan nih. Isaya bang, Isaya. Isaya. Itu Yesaya, lewat. Nah itu Isaya. Jangan. Oke, silakan selamat makan Bang Ricardo. Oh jangan sengaja itulah Bang. Kena orang. Abang. Iya, abang ini Yes. sudah tahu kita orang Kalimantan disuruh bahasa. Memang nggak ngerti bahasa kita sendiri. Oke, kasih bahasa Kalimantan Bang. Abang. Nggak ada bahasa Kalimantan nggak ada. Ben Oh, nggak ada bahasa Kalimantan. Fatih misrah al fikmo baikra semo peleyoets el gibor aviat syar shalom. Oke, terjemahannya. For a child has been born, seorang anak. Bahasa Indonesianya. Orang Bahasa Indonesianya. Ya, for a child has been born, seorang anak telah lahir bagi kita. Udah lahir apa belum? Kalau telah itu berarti Seorang putra telah telah diberikan untuk kita. Sabar, kalau udah lahir berarti udah lahir atau belum? Itu kan apa bang? Itu kan Kalau nubuatan, udah- nubuatan. Dengerin, kalau udah lahir berarti udah lahir belum anaknya? Coba kamu buka bahasa Indonesia dulu supaya Has lengkap. been sudah lahir. Oh, ya. Jadi Coba seorang has anak been telah born lahir itu sudah bagi kita. lahir Bang Ricardo. Ya, seorang anak laki-laki telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Mari. The Wonders Advisor, stang penasihat ajaib. Ya. Mighty God, Allah yang perkasa. Eternal Father, Bapa yang kekal, menyebut Hizkia namanya Syar Shalom, pangeran kedamaian, bukan raja damai. Karena Syar Shalom artinya pangeran kedamaian. Kalau raja itu melek, ya, makanya terjemahanmu aja udah salah itu. Oke, nah, jadi siapakah yang disebut? Coba baca bahasa Indonesianya coba. Oh, saya nggak pakai LAI, lembaga Alkitab Indonesia adalah di dunia ini. Serius. Lihat, Syar Shalom, Syar Shalom itu artinya pangeran. Syar itu pangeran, bukan raja. Kalau raja melek. Coba bahasa Indonesianya bang. Itu tadi kan udah dikasih bahasa Indonesianya. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Sang penasihat ajaib, Tuhan. Ya, siapa? Allah yang perkasa, Tuhan. Bapa yang kekal itu Tuhan. Siapa Allah perkasa? Itu Tuhan. Bapa yang kekal siapa? Yang lahir? Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan. Nah, menyebut. Iya, yang lahir. Menyebut siapa? Nah, menyebut siapa? Kau menyebut Hizkia namanya Syar Shalom. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Siapa Tuhan yang ajaib, Bapa yang kekal? Siapa? Penasihat Ya, kalau ajaib tafsiran itu- abang itu di mana? Siapa? Oh, saya Siapa penasihat nggak ajaib? boleh penafsir. Saya nggak boleh menafsir karena saya orang biasa. Saya nggak boleh menafsir. Ini kitab suci. Kitab suci yang asli. Maksudnya, telah lahir bagimu juru selamat itu aja. Mana nggak ada kata juru selamat. Jangan ngarang lah. Jangan ngarang kau. Seorang putra telah lahir untuk kita. Nah, kalau udah coba lahir dibahas. berarti, kalau udah lahir berarti udah lahir atau belum? Kalau di ayat ini penafsirannya belum, tapi ini baru penglihatan, ini baru mantahnya. Ini orang kalau Ini udah baru lahir berarti mantahnya. udah belum? Si Pera Istar setelah lahir, udah lahir belum Pera Istar berarti? Itu masih dalam penglihatan. Lah enggak dong. Iya. Kalau dia memakai bentuk future yang akan datang, maka akan memakai will, akan lahir. Seorang anak akan lahir bagi kita, bukan telah lahir. Waduh, terdiam dia. Bang Mir, dulu ini kitab apa gitu loh. Oke, ini adalah kitab orang Yahudi ya, Perjanjian Lama. Yang kalian bilang Perjanjian Lama, ini dia. Yang aslinya, kalian kan itu terjemahan, udah gitu kacau lagi. Ya.
Ini kitabnya namanya Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ini kitab aslinya. Jadi kalau kalian itu terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, nah ini dari Ibrani ke Inggris. Belum ada Indonesianya. Aku yang baca. Wih, sombong. Yang mana-mana cepat sini Nih, baca. coba baca. B. Baca. Ki. Udahlah baca sombong salah lah. Kayak bed ini. Khi. Antara bed sama head nggak bisa bedain. Terus ini ya led. Khialet elat apa ladni apa Bang? Lanu. Umi, udah Umi jangan bawa salah tuh nih, biar Bang ini aja Bang Billy. Diam. Kok bawa bahasa? Benitano. Lanu. Terus Jangan baca Umi, nanti dikira di bawah berdua tuh. Fatihi. Ya. Ya, betul. Hamishrah. Betul. Ya. Amin. Sikh. Itu apa Bang? Mem. Sikhmu atau Sikhmu? Sigmo. Sikhmo. Baik. Semo. Pele. Your ads L Gibor. Tadi cat, sekarang jadi bed. Apaan sih? Yang awal juga bed itu. Abi. Udahlah, pokoknya aku udah bisa baca. Ngantuk gitu. Oke, jadi gitu ya. Jadi penasihat ajaib itu Tuhannya Yesaya, penasihat ajaib. El Gibor, Allah yang perkasa, Tuhannya Yesaya. Raja Terus Damai itu juga sama. Itu berbicara tentang kelahiran, makanya saya kepada Ricardo. yang Mau jadi yang gitu. lahir itu yang menyesuaikan dengan nubuatan itu siapa gitu. nah, ini kan udah ditulis namanya, menyebut namanya Hizkia, namanya adalah Pangeran Kedamaian gitu. Jadi Tuhan yang Iya. ada penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bab Allah yang kekal menyebut nama Hizkia siapa? Pangeran Kedamaian. Nah, Yesus tidak pernah disebut Pangeran Kedamaian karena dia datang tidak membawa berdamai, tapi datang membawa pedang. Itu engkau akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa manusia. Kok akan ini has been telah lahir, telah ada, kok akan? Nah itu di dalam kitab Markus, bisa kitab Markus juga mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru Astaga, selamat. kok percaya terjemahan si Ricardo? Udah lari tipuin sama LAI, jangan mau didoktrin, belajar teks asli, cari tahu kebenaran. Kalau gini Ya, terus kapan itu majunya? sama dengan itu Kapan sama dengan majunya, Yesaya Ricardo? bahasa Indonesia. Itu bukan nubuatan Yesus. Yesus itu cuma dicocok logika. Kasihan Yesus. Bukan itu. Ada. Ya memang kalau cara pandang abang itu bukan Yesus, terus siapa gitu? Nah, itu yang bagus telah lahir pertanyaannya. bagimu. Kalau gitu tuh siapa? Jelasin Bang Billy. Nah, coba siapa yang lahir itu? Allah yang Halo, Bang perkasa, Raja Damai. Itu dia kalau jangan abang bilang polos Pangeran dilihatnya. Damai. Tabok nanti. Oh, saya sudah makan enak nih. Oke. Ya siapa? Kan kalau begitu bukan Yesus, apakah itu Paulus? Apakah itu Kores? Apakah itu Bang Zuma?
Ya, itu kan Karena jelas predikatnya tadi. itu banyak ya, bapak-bapak yang kasar, pengiran damai, kemudian apa, penasihat ajaib. Awalnya nyebutnya nggak berurutan. Jadi yang Sendiri. itu, Awalnya nyebutnya nggak berurutan, nggak tahu kronologisnya jadinya. tadi kan sudah dikatakan telah lahir. Ah, telah lahir. Kalau telah lahir berarti sudah lahir atau Seorang belum? perempuan telah lahir bagi kita, seorang apa? Kalau udah lahir berarti anaknya udah lahir atau belum? Pera Istar telah lahir. Berarti Pera Istar udah ada belum? Itu kan masih dalam penglihatan yang yaitu Astaga. nubuatan. Aduh, Namanya juga Pera nubuatan. Istar telah lahir. Pera Istar telah lahir bagi Aduh. kita. Berarti udah lahir belum dia? Makanya Bang, pengertian nubuatan itu sama dengan dilihat juga oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Nah, kan nggak ada hubungannya dengan kitab Yesaya. Sama juga dengan nubuat sama juga dengan nubuatan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, akhir zaman akan datang misalnya gempa-gempa bumi. Nah, itu Emangnya Yohanes ngerti? Emangnya Yohanes ngerti kitab Perjanjian Lama? Dia kan bukan rabi. Itu tapi Rasul Paulus kan mengerti masalah itu. Apa yang mengakui kalau Paulus itu rabi? Gampang sebenarnya. Dia ada Alkitab nih kan, gedein aja ada Alkitab yang LA itu yang aplikasi, ketik aja Yesus ya. Tulis pertama Yesus juru selamat, pasti ada Yesus juru selamat ada. Habis itu Yesus penasihat ajaib, ada nggak? Yesus Allah yang perkasa, ada nggak? Yesus Allah yang kekal, ada nggak? Yesus pangeran kedamaian, ada nggak? Nggak ada satupun. Coba aja ketik, coba. Enggak, gini Bang Billy, kalau Yesus emang Raja Damai atau penasehat ajaib, kata Bang Riki ya, Bang Riki ya. Ya Bang. Sekarang gini, Bang Riki baca Matius 21 pasal 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua yang berjual beli di halaman bait Allah. Nah, ini Tuhan atau Satpol PP ini yang suka mengusir pedagang, yang membolak-balikan meja pedagang? Oke, Bang. Jadi konteksnya itu waktu kan hal persembahan tentang korban-korban ini dibisniskan, ngerti nggak dibisniskan? Yang Enggak, harus laku ini itu- dulu, ini Raja Damainya, ini Raja Damai sama penasehat ajaibnya di mana ini? Kalau misalkan Yesus jadi Satpol PP, mengusir pedagang, membolak-balikan meja. karena Gimana? konteksnya itu kan menyuruh cuma satu itu. Ya satu itu kan yang dulu paduman abang tuh. Dulu paduman bahwa membatalkan Raja Damai kan. Nah, sedangkan konteksnya itu masalah di kurban sembelihan, kurban bakaran ini. Jangan dulu kebakaran. Ini aja dulu, bantah aja dulu Matius 21 ayat 12. Yesus jadi Satpol PP, bantah dulu ini. Ya saya menjelaskan tentang itu kronologinya di bait suci itu dibisniskan, ngerti nggak dibisniskan masalah korban ini. Ya Saya makanya itu Tuhan kok ikut bisnis. Kan ikut bisnis lah, biar manusia aja yang bisnis. Lanjut Bang Bukan Billy, Tuhan, Uni. salah lagi. Lanjut Bang Billy. salah pengertian lagi, nggak ngerti. Makanya disebutkan ayat itu yang seterusnya itu rumahku disebut rumah doa, bukan rumah yang diulah usaha bisnis macam Itu yang jualannya itu di halaman bait Allah, bukan di dalam. Di halaman itu. Kok di halaman diusir? Harusnya kalau misalkan dia Raja Damai ya, penasehat ajaib, dia harus punya konsep, benahi pedagang itu, simpan di mana, bukan diusir dibolak-balik kayak Satpol PP di Tanah Abang. Kayak mana ini? Pindahin, bikin baru pasarnya, pindahin dulu baru usir, kasihan. Nah, itu penasehat ajaib betul. Nah jadi gini, makanya kronologinya itu kan itu waktu itu kan padat betul itu waktu kejadian itu mereka berbundung-bundung untuk
memberikan sebuah kurban sembelihan, kurban penebus salah, kurban syukur, macam-macam. Tapi ketika pembawaan orang-orang ini tidak semua diterima, nggak diterima, diseleksi bahwa ini tidak layak untuk dipersembahkan dan macam-macam. Hanya yang di halaman bait suci ini yang layak. Karena apa? Karena itu yang sudah connect dengan imam-imam pada waktu itu. Makanya kita harus mengerti tentang kronologi itu, sehingga mereka mempergunakan Si kamu ini ngomong domba-domba yang apa ada yang ngomongnya tuh nggak ada nyambungnya. Di dalam kitabnya nggak menjelaskan seperti yang kau jelaskan. Apa yang nggak menjelaskan apanya? Iya Riki, emang boleh asumsi itu. Masa nggak tertulis tapi dijelasin yang ngajarin kamu siapa begitu? Emang boleh. Neripa atau apa tuh ini Pak? Boleh asumsi itu tidak menjelaskan sesuatu yang tidak tertulis. Karena kronologinya memang seperti itu, Iya, kronologi seperti itu. Kamu tahu dari mana? Emang kamu ada di situ lihat? Atau ada yang nyeritain ke kamu? Kita kan ketika mempelajari Alkitab itu, ketika satu bait, satu perikop itu terjadinya seperti apa, itu Ya maka dipelajari juga. bacain Kenapa dulu kok jadi Riki. seperti ini? Iya baca makanya. Jadi pas dibaca, jadi kita tahu bahwa penjelasan dibaca- kamu itu tertulis. Gimana sih? Emang boleh seasumsi itu? Nggak boleh tahu. Nambahin yang Itu tertulis. halnya lagi ke ini Neripa itu ke pengajaran. Ketika satu perikop itu kenapa terjadi Nah, yang misalnya- ngajarin siapa? Yang ngajarin Ya, siapa kita kayak gitu? Kita kan sekolah Alkitab. Siapa gurunya? Apa? Waduh, ini Kalau namanya pertanyaan. aku bisa nih contoh nih. Uni Rifa tahu dari mana? Kalau misalkannya yang menuliskan Al-Quran adalah Zaid bin Sabit, ada tertulis di dalam hadis kan tertulis tuh. Terus dari mana Uni tahu kalau ada ilmu ulumul Quran? Ada dosen aku namanya Pak Iskandar, dia tuh ngajar ulumul Quran. Nah dia tuh dosen di tempat aku kuliah. Namanya siapa Pak dosennya? Pak Iskandar misalnya. Jelas namanya mah orangnya. Oh dicari di Pededikti ada nggak datanya? Ada gitu. Apa dia tamatan apa dia? Oh dia tamatan ternyata dia tamatan S3 dia jurusan tafsir. Begitu. Nah kamu giliran ngejelasin tentang iman kamu pengajaran, siapa yang ngajarin kamu begitu? Katanya kamu sekolah Alkitab. Siapa guru kamu? MKC. Jadi Kiamat, Sofiatul. enggak, bukan masalah itu ada dosen banyak lah ibaratnya di bukan satu orang saja. Jadi satu perikop itu kita ajari latar belakangnya seperti apa. Mana kejadiannya perikopnya seperti apa. bacain dulu Riki. Bacain Coba tadi dulu baca di host tadi, perikopnya. saya tadi bawa kitab. Enggak mau lah, aku lagi makan. Gak host tadi yang membacakan, dia kan mau membatalkan bahwa Raja Damai itu mau dibatalkan gara-gara waktu pengusiran di bait suci yang Nah di ini ya, kita main open cam ya. Nah, ini kores nih udah. Coba kita main open cam dulu ya. Nah, kita open cam, terus kita lihat timeline. Nah, ini ya, kita lihat timeline. Ya. Nah, ini misalnya kita lihat siapa namanya Hosea. Yesaya. Kita lihat Yesaya. Jul, gedein dong. Gedein host. Dilengkap Jul, tidur aja. Akan mana sih? Bangun. Gedein. Kau itu Yesaya berapa? 9 ya? Yesaya Uni Riva bisa gedein, malas sekali si Riva nih. Nggak bisa. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, kan gitu ya. Kita satu-satu aja dulu. Ini seorang anak telah lahir untuk kita ya. Nah, ini kan Yesaya nih. Ini Yesaya. Ini kan Yesaya tuh, Yesaya 9. Oke, ini Yesaya yang berbicara. Kita lihat Yesaya hidupnya kapan. Ini dari khabat.org, websitenya Yahudi yang menjelaskan mengenai segala sesuatu tentang Yahudi. Di sini itu Yesaya itu hidupnya di zaman King Uziyahu dan King Ahaz. Jadi nih ya, King Uziyahu dan King Ahaz. Dia di tahun 646 before century. Jadi 700 tahun lah ya sebelum Masehi. Nah gitu, ini Yesaya tuh.
Tuh, the 66 chapters of the book of Isaiah. Nah, gitu ya. Nah, sekarang posisinya gini. Oh, noise. Oh, cari di mute dulu. Di mute dulu atuh. Ya Nah, kenapa ini ya. dia mau mualaf? Ya, tunggu. Nah, ini Yesaya tuh. Yesaya 646 tahun. Terus Yesus kita tahu sendiri ya, abad pertama dia baru lahir gitu. Artinya ada selisih 700-an tahun nih antara Yesaya dan Yesus. Jadi pas Yesaya ngomong sebab seorang anak telah lahir untuk kita, itu Yesaya ngomongin 700 tahun kemudian gitu maksudnya ya. Oi, Ricky Ricardo. Ya bang, ya siap. Ya, jadi maksudnya ini ketika Yesaya ngomong ini di tahun 600-an tahun sebelum Masehi, Iya. ini ngomongin tentang Yesus yang 700 tahun kemudian baru lahir. Iya, benar bang. Berarti yang ngedengerin nubuatan ini udah mati semua berarti. Iya benar. Oke. Ini logika Kristen ya, kita mentoleransi ikhwan. Kita mentoleransi. Nah, itu baru tahu gua nubuatan ada. Ya, makanya Loh, gini. emang itu tunggu. Aku bela Seorang Ricardo, anak aku bela lahir Ricardo. untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, nama pemerintahan di bahunya, diberi ajaib Bapa yang perkasa. Itu selain daripada Tuhan Yesus Kristus, coba predikat itu ke siapa? Seperti makanya saya tanya dari tadi saya Oh, tanya. gitu. Jadi pengen tahu dari Yahudinya. Jadi gini, standar Kristen ya, cara Bukan. berpikir Kristen. Nabi palsu aja mereka bilang, ya Yesus ngomong hati-hati sama itu untuk 600 tahun kemudian, bukan untuk Paulus. Itu kan logika mereka. Iya, gua baru ngeh gitu cara berpikir orang Kristen. Jadi ketika seorang nabi bernubuat, maka kaumnya itu tidak melihat nubuatan tersebut, mati semua aja. Jadi gini. jadi Aduh. Kocak banget aja. sampai gini. Iya, kocak karena kamu nggak mengerti. Enggak, gua ngerti. Tadi kan udah diiyain 700 tahun kemudian, kan gitu. Iya. Jadi gini, nubuatan itu seperti Tuhan juga menubuatkan kepada Abraham. Abraham itu kalau akan meninggali tempat ini, ya jadi tanah Kanaan itu diberikan kepada keturunan Abraham. Kenapa terjadi baru zaman Musa? Kenapa terjadi baru zaman Musa dan juga baru zaman Yosua mereka meninggalkan itu, menempati tanah itu? Karena sudah nubuatan, tapi nubuatan itu akan terjadi dan tidak pernah tidak terjadi. Anaknya udah ada belum anaknya? Apa tuh? Udah ada belum yang dijanjikan tanah Israel itu? Udah ada belum? Belum, pada waktu itu belum. Wah. Anaknya kan ada gitu. Artinya artinya ketika dinubuatkan bangsa tersebut tahu gitu. Bangsa tersebut tuh ada dan menyaksikan, menjadi saksi ya. Tunggu Bang Kores sebentar, saya potong, mohon maaf ya. Ini katanya ada yang mau mualaf ini. Siapa ini? Oh iya, silakan. Coba dilayani dulu Bang Kores. Ya, Siapa yang mau? Siapa yang mau melayani siapa? Ceria, silakan open mic. Halo Ceria. Dibuka mic-nya Ceria. Ceria, C9, C10. Ceria. Ceria 100. Kalau boleh Ceria ini dari mana ya? Waalaikumsalam. Dari Ceria. mantan mayat. Diam dulu Julius. Alhamdulillah, saya sudah diperkenankan bisa naik ya dengan nggak tahu lah Itu mau tapi di mana? Lagi di mana ngomong apa. Ceria? TV-nya TV-nya dikecilin matiin coba. dulu. Matiin dulu. Tuh yang arisan suruh pulang dulu deh. Ayo, siapa ini? Ya sebentar. Siapa? Tuh yang arisan suruh pulang dulu deh. Iya. Astagfirullah. Ya. Mendiri Pak, pedes sekali ngomongnya kalau udah ngomong. Pedes sekali. Iya, aku memang Yang udah arisan kan belum- orang Padang.
Kenapa? Ya. Jadi nubuatan itu memang seperti itu ketetapan Tuhan. Sekalipun belum terjadi, itu akan terjadi, pasti terjadi. Nah, kayak gitu. Oh ya udahlah, Walaupun siap jaraknya lah. itu lama. Ya, itu kalau di dalam, jadi gini ikhwannya, ini untuk kawan-kawan muslim dan juga kawan-kawan Yahudi, dalam kekristenan itu kata telah itu artinya akan gitu loh. Itu kita harus mengerti. Jadi kalau misalnya Kemudian gini, itu kan predikat tentang Allah yang besar macam-macam kalau tadi. jadi Itu kalau jadi misalnya saya tunggu. Jadi kalau misalnya ditanya, ini ada kawan Kristen kita tanya, kamu udah makan? Terus dia bilang udah. Nah, berarti dia belum makan itu, kelaparan dia gitu loh. Iyalah, emang gitu kalau teman-teman Kristen. Contoh, manusia itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah manusia gitu. Berpuasa nggak berpuasa, mati adalah hidup, hidup adalah mati mah biasa kayak gitu mah. Dari kirikit nanti dulu ya, kita mau menyapa Ceria dulu. Halo Ceria. Uni. Nanti dulu Riki. Riki bentar di mute dulu Riki. Bentar dulu ya Riki ya. Bentar siap, dulu siap. di mute. Udah. Di mute. Udah dari 2 minggu yang lalu di sini. Ceria. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ceria. Kalau puji Tuhan, Mbak Rita, Bang memberkati. Riki mah aneh ih, orang ngomong sama aku dia Riki nyaut. nggak disapa malu nggak disapa. Ya malu ya aku ya. Riki Ya, di maaf, mute Bang. dulu atuh, Riki ganteng Oke, ya. siap. Ini Ripa, oke. Nori pecantik, oke. Saya Ya. mute sendiri. Ya mute ya. Ya, Ceria, silakan. Iya, ini Mbak Reva dengan kayak mana ya mau ngomongnya ini udah senang sekali ya bisa diizinkan sama host naik. Ini loh Mbak, saya punya anak angkat yang dari Kristen ya kan. Terus dia mau mualaf saat saya sholat, kepengen kali dia itu ikut sholat gitu. Waduh. Insya Allah. Riki, jadi saya aja buat tempelin ngomong- juga, Riki. Saya aja ngomong aja gemeter ini. Bentar Mbak Ceria, bentar. Riki tunggu Iya. di bawah dulu. Slim dulu ya Riki ya, tunggu dulu jangan Riki kemana-mana mah. sambil nunggu Bang Juma Riki. Ganggu aja lu kepanasan kalau ada yang mualaf. Woi, Jul saya diam dulu. Ya udah, boleh di sini tapi jangan berisik biar aku ngobrol dulu tahu satu-satu atuh Riki. Kuping kita mah sakit dah. Oke, siap. Umurnya udah berapa? Saya kan lu kepanasan lo. Umurnya udah berapa sayang? Umurnya sekitar 16 tahun. Masya Allah. Ada di mana Iya. sekarang sayang? Jadi gini, semalam live juga kan yang di sini. Terus malam saya minta permintaan, cuma mungkin belum naik ya, belum ada kesempatan ya. Semalam saya udah coba-coba, malam kemarin jadi saya juga udah coba, tapi belum terlalu rame ya di sini. Jadi saya Iya. udahlah, saya coba lagi. Kebetulan semalam saya saya sekarang dari Pekanbaru. Nah, anaknya di mana? Anak saya di Pekanbaru. Kebetulan saya kan lagi di luar bukan. kota nih. Ya. Oh, posisinya lagi terpisah sekarang. Semalam itu posisi saya berdua serumah, tapi besok malam saya sudah sampai. Cuma di sini saya minta waktu lah gitu kan, istilahnya besok malam gitu loh. Bisa nggak? Gitu. Dia punya akun sendiri nggak? Akun enggak, saya belum izinkan dulu. Oh, Masya Allah. Jadi Iya. punya anak non Muslim. Iya, kebetulan kan saya kan punya usaha sedikit. Jadi sebelumnya dia kerja dengan saya. Terus Masya Allah. saya sekarang udah angkatkan dia jadi anak angkat gitu loh. Karena saya kemarin udah ngomong sama orang, saya sampai gemetaran ini nangis ini. Kemarin kan Ya, jadi gini, Ceria ya. Berisik banget nih si orang nih Riki turunin. Kita lagi ngobrol, kita nggak suka kayak gini. Kita lagi ngobrol sama Ceria. Riki nggak ada. menasihati. Nggak, diam. Bimbing dia, seperti itu. Bimbing dia kalau memang dia ikut. Diam dulu Riki, nggak perlu Riki. Biar saya yang ngomong sama Ceria. Si Riki kenapa sih? Riki kenapa? Riki bisa diam dulu nggak Riki? Kalau nggak saya turunin. Riki kenapa? Riki bisa. Riki kenapa? Kumaha eta kamu itu Riki? Nah, jadi gini sayang. Jadi nanti rencananya satu rumah, jadi mau pakai akunnya Kak Ceria ini nanti dia mau syahadat. Karena Nah, saya kan udah lama ngikutin Bang Zuma, Kak Rifa juga semuanya. Masya gitu loh. Allah. Saya Nah, kalau sama- setiap malam kadang lihat host juga kan lagi live kayak gini. Saya sering setiap malam saya sering dengerin gitu loh. Enggak, hostnya nggak terkenal. Hostnya nggak terkenal, nggak ada yang tahu siapa hostnya itu. Ya, Bang Hostnya itu Zuma nggak saya jelas. sering lihat video-video Bang Zuma, saya sekali juga, Abang Iya, Zuma iya. juga, Abang
Kores ya, Bang Andi juga. Iya. Saya sering itu, Ustadz Alif ya, saya sering lihat. Masya Allah. Pokoknya saya suka semuanya gitu loh. Cuma saya ingin Bang Juma yang mau alafin anak saya. Anak saya. Mantap. Nah, Nah, kira-kira kapan, jam berapa nanti biar saya kondisikan. sekarang saya sekarang baru nyampe Teluk Kuantan. Insya Allah udah selesai. Cuma malam besok, bukan malam ini ya, malam saya udah di Pekanbaru insya Allah. Oke, besok jam berapa kira-kira anaknya sama mbaknya bareng? Besok malam insya Allah Isya mungkin sore saya udah nyampe kalau nggak ada halangan lah ya. Makanya saya minta WA pribadi aja, nanti kalau apa kan bisa kita konfirmasi melewati WA pribadi. Nah, DM saya aja nanti. DM Ini ini saya. follow. Ukti Akun nanti aku di-follow. jam 3 pagi besok ya. Bisa ya? Insya Allah kalau nggak Mantap. maksudnya kalau nggak banjir kan posisi masih banjir gitu kan Mbak kan. Nah Oh. gitu kalau agak malam kan mudah-mudahan kan udah nyampe gitu loh. Oh kita kan nggak tahu cuaca gitu kan Mbak. Gitu. Makanya Iya. kalau minta WA pribadi kan kita enak gitu kan ngobrol gitu. Oke, mantap. Ya, dia sudah berapa lama belajar agama Islam? Oh dia mengenal dulu sih tahu dikit ya, semenjak dia kerja dengan saya kebetulan anggota lain juga kita dari Muslim mungkin nggak tahu lah ya, lihat saya sholat, suami sholat juga, terus dia nelpon PC sama mamanya. Katanya, Mak saya pengen sholat tapi saya belum ini istilahnya dalam artinya belum syahadat gitu ya, saya takut dosa katanya bilang gitu kan. Kepengen sampai dia nangis cerita saya kan di perjalanan kemarin dalam mobil, gimana sebenarnya kalau panggil kakak gimana kak, gimana ini katanya, boleh nggak ya. Aku bilang gini aja, mau telepon dulu orang tuamu izin nggak gitu. Terus langsung dia isi pulsa kan, terus PC lah sama mamanya. Kebetulan mamanya kan tinggal di Nias, dia orang Nias gitu loh. Jadi PC lah sama mamanya, kata mamanya ya katanya kalau udah kamu hatinya ke sana, kami orang tua meridoi lah bahasa kita ya kan. Oh, iya. Mantap. Berarti udah tidak ada paksaan, anaknya sendiri yang mau ya? Enggak, dia kalau dia saya pakai jilbab atau adik, cuma dia pinjamin gitu loh foto gitu, pengen pakai. Oh, mungkin gini kali Kak. Mungkin dia tuh masuk Islam, gini Kak. Mungkin sebenarnya dia tuh masuk Islam gara-gara si Ricky ngejelasin Kristenan kali. Mungkin itu dia. Bosan dia liatnya mungkin ya. Nggak aneh ini apa ini penjelasannya katanya kan. Apa yang diomongkan si Ricky ini? Nggak paham aku. Makin kacau ini. Udahlah. Uni nanti si Ricky ngoceh lagi dia. Bukan si Ricky. Gara-gara akun-akun teman-teman Kristen pas ngejelasin ke Kristenan tuh makin kacau balau penjelasannya. Makanya dia tuh kayak apaan sih? Mungkin gitu kali ya. Apa sih Ricky? Udah gua nggak ngajak lu ngomong. Nggak gua nggak nanti. Nah, kita kasih kesempatan si Ricky ngomong tapi nanti setelah gue selesai. Jadi Kak Ceria diatur ya. Oke, nanti Siap. nih aku follow nih akun Kak Ceria nih ya. Nih aku follow. Saya udah follow akun Kak Rifa juga. Ya. Nah, nanti kita DM-an, Iya, nanti benar. si Julius suruh buka komal. Ingat ya, nama hostnya ini Julius. Dia emang nggak terkenal dunia akhirat sih, tapi mudah-mudahan dia terkenal di alam barzah. Mudah-mudahannya dia baik kok orangnya. Iya. Benar. Amin. Gitu. Ukti ceria. Makanya kita temenin dia. Dia dari Rohingya. Perlu disatuin juga. Sip. Iya, dia dari Rohingya sebenarnya itu yang punya akun kita ini tuh orangnya kasihan banget. Dia tuh orang Rohingya. Lumpuh dia Bunda, lumpuh. Ini. Dia ini nge-live sambil pakai kursi roda. Ukti, aduh kasihan banget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan gitulah. Kejahat kali kita maju Julius. Salatnya Begitu kapan dia besok baik. ya? Penggugur Syahadatnya dosa. besok ya. Ya itu Andikan kalau bisa kan insya Allah malam, soalnya perjalanan saya ke Teluk Kuantan. Aduh, aku dipanggil Bang Hadi pula, ketuaan banget ya. Yang tersinggung dipanggil kakak atau abang nih. Permudahkan segala urusan gitu ya. Saya juga lebih tua dari Bang Andi. Siapa?
Enggak, Atau jadi tiap- ini besok itu jam 3 pagi ya Ikhwan ya. Kita jam 3 pagi akan ada prosesi pensyahadatan dari siapa? Anak angkatnya Ukhti Ceria. Stay tune di channel Julius. Udah gila nih 3 pagi. Allah. Amin. Aku Alhamdulillah. kasih semuanya, makasih banyak. Aku aja gemetar Sama-sama. dulu. Pin jam 3 Lulus, woy. nggak bisa lah jam 3 Iya, jangan gitu. kita konfirmasi Mau dengan protes ya? Iyalah jam kita 3 konfirmasi itu. dulu sama Mbak Rifa kapan kita standby. Insya Allah besok kita udah Iya. gerak ke Pekanbaru gitu kan. Bang Zuma, jalan kita kan di-calling lagi aja. banjir. Iya kacau jam 3. Oh, kuntilanak lagi mandiin anaknya, kamu jam segitu orang syahadat apaan? Kasihan Bang Zuma tahu. Itu aja. Lanjut. Ya, jadi nanti kita tetapkan besok malam, bukan besok malam tapi besoknya lagi teman-teman. Insya Allah. Siapa namanya kakak ceria namanya adiknya? Nama Kristennya Yuniman kalau nggak salah, tapi mau saya ganti itu. Enggak Kristen Ada banget marga, itu Mas. Yuniman. Iya. Bias ada marga biasa kan? Jebua, Jehono. Oh, saya pikir itu yang suka lab sama si bapak jahat, bukan ya? Itu Yuyun. Nah, jadi Kak Ceria nanti Bang Zuma yang mau keinginannya tuh kalau bisa Bang Zuma Iya. gitu ya yang Iya, nggak mau benar. sama Kian Santang nggak mau. Nggak mau. Ya udah nggak apa-apa. Ya nanti insya Allah ada prosesi syahadat dari saudara kita perempuan Yunia namanya. Ya, namanya Kristen banget ya Yuni ya. Nanti insya Allah kita akan akan menyaksikan prosesi syahadat saudara kita bernama Yuni. Ya, Kristen banget. Syiah. Enggak lah dia Kristen. Nah insya Allah nanti sekitar bukan besok malam tapi besoknya lagi karena beliau masih ada di Teluk Kuantan ya. Karena beliau adalah seorang businesswoman ya, terlihat dari wajahnya ya luar biasa sekali ya. Dan semoga nanti beliau nanti gini Ukti kalau bisa nanti kan si anaknya kasih akun ini tuh di follow dulu teman-teman biar dia bisa buka cam. Ini udah berapa followernya? Yang mana? Ini followernya udah berapa bisa buka cam? Udah. Saya ya. Udah. Nanti kirimin ke DM aku ya. Kita nomor handphonenya, terus nanti kirimin KTP-nya. Nanti aku kasih ke Bang Zuma atau ke APII ya. KTP siapa, Mak? KTP si yang mau Suaminya Ukti. Bisa. Kenapa punya KTP dia? Uniripa ada. itu baru 16. KTA kartu tanda anggota. Kakak. Bu, apa gitu? Pokoknya membuktikan kalau dia tuh benar-benar Kristen, terus Iya, betul-betul nanti kita Muslim. minta, kirim sama Surat, orang tuanya yang dari sana ya. Foto-foto Iya. sama surat baptis. Ya soalnya kita tuh gini Kak Ceria, kita tuh nggak mau juga nanti ada Itu belum pembohongan. dibaptis itu. Belum dibaptis itu. Uni. Itu belum Ya. dibaptis itu. Belum. Wih, Iya, saya kan dia Itu dulu. Riki. pernah penyerahan anak ke gereja Iya, kayaknya. Surat baptis Riki. belum. Iya, Saya kan Riki. cuma menjelaskan aja, cuma Iya, menjelaskan. Akang jangan Supaya marah-marah tahu. sama Riki, kasihan tahu dia pengen ngomong juga. Ya Riki silakan kamu mau ngomong apa? Dimana kesan-kesan kamu setiap hampir tiap hari orang mualaf nggak ada yang murtad itu cuma kalian dapat si Roji penyok doang itu gimana tuh? Sakit hati nggak? Enggak, gini. Saya diizinkan bicara ya sama Uni ya. Iya, sebentar Jadi ya gini, 2 menit, sama- 2 detik. Oke. Nah, Sama Ceria. syukurin. Kayak aku mute ya. Di mute lah Enggak, kalian bilang. udah masuk. Terima kasih pesan-pesannya. Ricky. Kasihan tau jangan dibully atuh. Si Riki ini Belum ngomong. walaupun dia Kristen Belum. dia saudara kita beda keyakinan satu NKRI udah nggak apa-apa. Iya. Jangan jahat itu banget bijaksana lah. tuh. Uni Pak, Iya itu jangan bijaksana. jahat banget lah. Kalau perlu di kick dia bentar lagi tolong. Pas lagi ngomong di kick gitu. Parah ngadu domba, berarti gak toleransi, Rik. Uniripa, Rik. Jangan Iya, dikasih iya, pansel, Rik. Rik, kalau Natalan, Rik. Riki kamu mau ngomong apa tuh Cina cepat atuh kumaha eta cepat. Pak, kayak gini ya, buat Ceria, bimbing aja dia kalau memang benar-benar dia mau ikut Muslim gak apa-apa. Nah, bimbing aja dia Tapi benar-benar. kalau masalah itu, lu Menjadi Muslim. nasihatin so-soan. Weh, tidur saya kan. Jangan Biarin biarin tuh. atuh Akang. Salah lu. lagi, Salah. Iya salah terus sih Riki. Makanya banyak yang mualaf gara-gara Riki salah ngomong terus malas. Ya Riki udah ya makasih ya.
dia kan cukup dia kan tidak bijaksana. tahu. Iya, Dia kan cukup belum tahu. bijaksana. Ricky bermanfaat kali ini. Iya, Ricky sudah bermanfaat kali ini, sudah mengatakan supaya Kak Ceria Yang membimbing. ngusir pedagang di bait Allah, ngebalik-balikin meja. Itu Tuhan atau Satpol PP? Woi, Jangan gitu atuh. Bang Kian ini Mas Kian nih ntar dulu ngomong sekali buka mic-nya ngomongnya langsung Mas, gua Akang. Woi, Akang. Sule lagi. Iya, iya, iya. Terserah ngomong Apa- aja. Aku diam nih, aku mute. Ya makasih atas pengertiannya dari tadi kayak Ricky diam aja nggak usah ikut ambil bagian ngomong kayak gitu kan. Jadi gitu ya Kak Ceria, apalagi enggak Ricky. Ricky tuh membaik ya walaupun dia oten ya. Jadi kita tuh nggak benci sama oten, bukan maksudnya kita tuh nggak benci sama agama Kristen. Kita nggak suka aja sama oten yang ngejelasin Bible-nya itu kayak melintir-melintir, nggak sesuai dengan ajaran Yesus gitu sih Ricky. Yaudah, Kak Ceria nanti insya Allah 2 hari lagi adiknya Kak Ceria nanti di Komal ini kita insya Allah Angkat kok adik lagi. anak angkat. Tahu aja kok Julia. Insya Allah akan diinin sama Bang Zuma dibantu untuk dibantu untuk mensyahadatkan gitu ya. Bukan berarti kami yang mengislamkan, kami bukan mengislamkan ya, tapi membantu untuk syahadat. Bang Zuma mungkin sudah moneter bang. mungkin Mbak Cerianya bisa di bawah, kita mau diskusi. Besok Ya. tinggal Boleh silakan. Iya. Makasih Oke, semuanya. Ya, sama-sama. makasih Kak. Sebentar. Sampai jumpa jam 3. Sebentar. Oh, Mbak Ceria sebentar. Waalaikumsalam. Jam berapa besok? Jam 3 subuh maksudnya? Enggak. Nanti saya DM sama konfirmasi ke aku. Mbak Rifa dulu gitu. Baik. Uni. Uni Rifa ya, Uni Rifa. Bukan itu udah sebenarnya. Ukti jangan percaya. Ceria terima kasih ya, semoga sehat selalu dan cantik kasih selalu semuanya, seperti Pak. Terima aku kasih. ya. Juga Karena sama emang saya kita selalu cantik. juga. Iya, kita emang cantik susah sih emang. Kasih sayang. Aku mau naikin yang cantik Iya, iya. lagi. Tolong dinaikin yang cantik lagi ya. warahmatullahi wabarakatuh. Cepi, naikin yang cantik itu. Eda Rasmi Siloho, dia mau naik katanya tuh. Apalagi Eda? Naik sini Eda. Bang Jul, kok saya Jadi kalau mau naik saya aja turun nggak apa-apa Uni. Ricky di sini aja. Ricky di sini aja soalnya nggak ada yang dibully nanti. Oh ya boleh aja. Eda Rasmi di mute dulu. Woi, Daplik. Dap. Oh. Nah, gini ya Ricky ya. Sebenarnya tuh membuli Ricky itu bukan dosa orang Islam, karena memang Ricky mengimani harus dipikul salib. Yesus mengajarkan untuk menganiaya diri sendiri. Jadi Ricky harus di sini gitu, karena Ricky adalah salah satu hiburan rakyat jelata yang sedang memikirkan kehidupan dunia. Iya, berkat melebar kemana-mana Uni. Masa dia rakyat jelata? Wah, parah Uni. Si Ricky Bang, rakyat tadi lanjut, jelata. yang tadi, ayat tadi. Lanjut nih. Dia rakyat kerajaan sorga dia. Cuma lagi tunggu. rokok, jadi masih di bumi. Ada Eda dulu, sapa dulu Eda, diam dulu semuanya. Eda Rasmi tolong dikondusifkan dulu ya, jangan sampai double. Kak Eda Rasmi kenapa nggak ganti-ganti baju, keteknya diliatin terus dari kemarin, gantilah Eda, malas sekali liatnya. Silakan Eda. Halo. Kenapa itu? Kenapa Eda? Katanya Yesus Kristen gitu katanya ya. Bukan Eda, Yesus itu untuk orang Yahudi, untuk Bani Israel. Iya, memang betul. Bukan untuk Yahudi, untuk orang Israel ya. Iya, untuk Karena di Israel. Kan Eda bukan Israel. Karena di kejadian kan Allah memilih umatnya Abraham. Dan dia memberikan anak Ishak, dan Allah berfirman akan mengadakan perjanjian dengan Ishak. Terus Ishak beranakkan Yakub, Yusuf dan Daud, Salomo, terus sampai ke Yusuf dan sampai kepada Yesus. Iya, terus apa urusannya sama Eda? Eda kan bukan keturunan Bani Israel. Oke. Dan Yesus mengatakan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Mana ada
mengikuti ajaran Yesus. Jangan memfitnah Bible. Di situ bukan ke seluruh dunia, tapi kepada bangsa-bangsa. Bani Israel itu bangsa-bangsa. Eda ini pula kata Eda barusan. Ada Kepada ayatnya seluruh yang Yesus bangsa-bangsa. menyuruh. Eda double, kuping aku sakit. Nggak ada di situ dunia sayang. Eda yang keteknya nampak. Di situ tertulis, kabarkanlah Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Apalagi Ricky. Pribadi orang kayak ketik-ketik jangan dibilang. Oh enggak, aku bercanda sama Eda tuh biasa, Ricky. Aku sama Eda itu udah biasa. Halo Eda. Halo. Buka Markus 16 ayat 15. Baca aja. Oke, bentar. Bit kiranya Edo turun dulu naik lagi ya. Feedback dulu ya. Eda turun dulu ya. Eda berisi. Susah, tunggulah biar baca dulu. Susah kalau terus diterima ya nggak masalah sih. Diterima, tapi Eda turun dulu. Double Eda tuh. Enggak gantung apa lah satu Enggak ayat nih. gantung. Oh ya udahlah. Markus 16 ayat 15. Satu ayat ini saja yang kalian bilang tadi. Edo, Yesus Edo, bukan diskusinya untuk- gak baik. Edo, yang turun kalian bilang dulu. tadi Yesus untuk Keluar orang dulu Israel dari saja. TikTok. Terus Edo naik lagi ya, biar gak double suaranya. Soalnya ke YouTube gak enak Edo. Enggak, biar dibaca Edo aja turun dulu. Coba dia baca dulu. Nah Udah gitu, turun Eda. dulu Edo. Ya Eda naik dulu nanti, tapi Eda benahi dulu ya, benahin dulu signalnya biar Eda bisa kita dengerin ya Eda. Soalnya double, kepala kita sakit. Iya, Eda itu ya. Jadi di namanya nggak ada Eda-Eda. Eda itu artinya, Eda itu kayak panggilan untuk orang Batak gitu. Oh, bukan butet ya? Banyak. Boru ada itu, ada butet itu. Oh ini Edan kalau ini nih. Ricky. Ini Edan. Ya kita tunggu lagi Eda Rasmi Siloho tadi ya supaya dia mengakui Nah, bahwa dia telah saya melakukan di sini. penyesatan. Oni. Apa? Oni. Ricky? Saya di sini untuk apa? Saya di sini untuk apa? Kamu di sini buat dibully, udah. Nggak diperkirakan di sini kita ngomong Itu kagak. tadi Bang Riki tadi kan belum selesai sama Bang Kores. Bang Riki belum selesai sama Bang Kores. Silakan lanjut dulu. Setelah itu Edo sama Uniripa Mama debat. Nggak udah. Ini aja si Ricky jadi korban penebus bully aja di sini. Udah, lu diam sini aja biar itu. Nih Masih ada double Eda, nih. lagi Eda. Eda jangan pakai Samsung Duos main TikToknya double. Udah kita diam aja. Kalau kita ngomong double, kalau dia ngomong sendiri nggak double. Sudah mengikuti Allah. Halo Kak. Halo Cek. Uni. 1, 2. Ya. Halo. Kami nggak boleh ngomong. Ya Allah, ini susah banget sih. Eda Ini- ngomong aja, ini kami tadi nggak bisa Uni ya, ngomong. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus berapa? Markus 16 ayat 15. Oh, ke seluruh makhluk. Oh iya, sama cacing, sama biawak, sama Emangnya jin kau makhluk. biawak ya Uni? Loh, yang bilang sendiri. Kan seluruh makhluk berarti ke sama biawak juga berarti Iya, ya. ke seluruh makhluk, manusia, Yaudah. manusia, tumbuhan, Biawak hewan, itu kan makhluk. tumbuhan. Iya, tumbuhan juga diinjili. Makhluk hidup. Iya. Coba Ya coba udah. kasih videonya dong. Ini kasih videonya mau orang turun Kristen dulu ya. menginjili kaktus. Ada nggak? Iya, coba Saya iya. mau turun dulu. Uni, Iya. saya mau izin ngomong dulu. Saya mau turun dulu, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf Iya, sebesar-besarnya. Ricky. Siap. Nih, baterai saya Sehat-sehat drop ya, bener. sehat-sehat ya, Tinggal Ricky. dua lagi. Sehat-sehat ya, Ricky. Sehat-sehat ya, Sehat Ricky. semuanya. Baik. Ya. Ya, Amin, 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 oke amin. kita bahas ayat ini ya. Baik, kita bahas ayat ini ya. Mari kita bahas ayat ini. Aku suka bahas ayat ini ya. Oke, di sini memang tertulisnya begini ya teman-teman. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pertanyaannya, Kak Rasmi sudah menginjili kecoa?
Kak Rasmi sudah menginjili ini kan kecoa. di khusus menginjili segala makhluk, maksudnya itu yang terutama yang itu manusia. Ada di situ terutama manusia. Dibilang kecoa Jangan itu, mendatangi firman kita lah. tuh nggak boleh langsung itu. Iya, tapi kan maksudnya Kak, cemana itu? aku ikuti loh Kak, aku ikuti lo bunyikan bunyi Nokia 1112 itu. Bunyi HP Nokia 1112-nya matikan dulu, campak dulu ke laut. Gini, oke Uni ya, Nah. lanjut ya Uni ya, ayat Iya, 16-nya bentar ya. dulu, sebentar Siapa yang dulu. percaya dan dibaptis Sebentar akan dulu diselamatkan. sayang cantik, sebentar dulu. Aduh, HP Nokia 1112-nya matikan dulu. Jadi gini ya, di sini oke Pakai aku password ikuti. itu, luat kue kopi nggak bikin kembung, pasti berhenti. Jadi di sini ternyata teman-teman mereka diperintahkan untuk menginjili seluruh makhluk. Kak Rasmi sudah menginjili makhluk alam gaib seperti pocong, kuntilanak, genderuwo sudah. Udah lah Uni, apalagi ya yang begitu kan kita disuruh Yesus nggak usah. Udah. Pernah ngomong sama tembok? Sama tembok udah pernah ngomong? Takut sama setan. Sama tembok udah pernah ngomong belum? Injili tembok, bacakan firman Yesus kepada tembok. Tembok itu makhluk itu. Ya itu tembok nggak makhluk Uni, itu benda Loh, mati. makhluk itu artinya apa? Makhluk itu artinya apa? Makhluk itu artinya ciptaan. Pencipta adalah Khalik. Makhluk. Iya Apa makhluk? Iya ciptaan. Tembok. Ya udah, itu tembok Itu ciptaan. ciptaan manusia Uni. Tembok. Iya. Mana ada Tuhan yang Ciptaan menciptakan? manusia. Segala sesuatu itu Tuhan yang menciptakan. Manusia mana bisa menciptakan? Manusia hanya mengolah, menjadikan dia misalnya dari tanah. Iya, Tuhan yang Kak menciptakan, Rasmi. tapi itu bukan makhluk. Itu Nah, bukan ini makhluk Uni tembok. Loh, ini nih, besarkan Uniripa dulu Julius. Besarkan Uniripa ya. Kita pakai literasi aja. Mana aku kalau lanjut dulu nih ayat 16-nya. Kita lanjut sebentar dulu dulu. ya. Sayang. Besarkan dulu. Bentar dulu sayang cantik. Manis, semok, seksi. Sabar ya. Ini lo sayang. Nah, ini Baca artinya dulu ayat 16-nya. ini makhluk sayang nih. Makhluk itu kalau kita cross check dalam dalam KBBI ya. Ini KBBI online. Di sini makhluk itu sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan sayang. Ya, maka apakah Kak Ya, Rasmi sudah iya. berbicara kepada seluruh alam, pohon kemenyan, cabe, bawang, udah menginjili semua itu? Ya sudah lah Uni. Kalau kemenyan Sudah. menghasilkan buah, berarti dia sudah memuji Tuhan itu nih. Oh, jadi kakak udah kan menginjili berbuat dia. kebaikan Tiap kepada hari manusia. apa? Tiap hari Karena apa kakak kan di menginjili? Kejadian dibilang manusia segala makhluk harus takluk kepada manusia yaitu Iya, Adam. Makanya maksudnya iblis itu cemburu, perintahnya. Uni. Kak Rasmi, maksudnya itu perintahnya itu sudah dilakukan. Besok tolong videokan ya, aku mau lihat Kak Rasmi menginjili kucing Angora. Udahlah Uni, Udah. kecuali enggak diwartakan ke itu binatang-binatang yang itu tulah-tulah yang diberikan kepada Raja Firaun. Gurita udah diinjili gurita. Gurita? Nah, itu kan tulah itu enggak diberitakan ke situ, itu dimusnahkan itu nih. Itu kan Nyamuk, makhluk. itu dimusnahkan. Itu makhluk loh, Makhluk semua loh makhluk itu, itu loh. nih. Contoh, kakak udah menginjili kambing belum? Ya udahlah, kambing kan Oh, udah baik udah. sama Uni makan. Dia udah baik itu, udah menjalankan Apa kata firman kakak? Allah, dia takluk Kak dia Rasmi, kepada manusia. Kak Rasmi bacakan ayat udahlah, apa? udah melakukan dia. Oh, ini menginjili monyet nih. Oh, ini menginjili monyet. Udahlah, dia membuat kelucu-kelucuan biar manusia tertawa. Kan sudah berbuat kebaikan dia. Oh, ini menginjili monyet ya, Jul? Nah, iya. Nah, ini ke perapat. Nah, datang kau kasih pisang. Wek. Oh, jadi kalau di Parapat itu pendeta menginjili monyet. Iya, dikasih pisang tuh. Di jalan itu banyak monyet. Ayat apa yang dibaca? Ayat ini dibaca. Ayat apa yang dibaca? Ayat memberikan sadaqah kepada monyet. Karena Pak Lamsen sekarang dia menginjili monyet. Oh, tadi Pak Lamsen itu, Jul. Iya, Pak Lamsen sekarang nggak mau lagi dia debat. Dia bilang mending dia nginjili monyet daripada debat sama Bang Zuma. Ya. Kasih makan tuh monyet banyak-banyak. Kak Rasmi Tapi kok lebih ketawa. berpahala kau kalau kau kasih anak Kak yatim Rasmi piatu, janganlah kan? ketawain. Kak Rasmi janganlah ketawa. Ini si Bible kakak.
Kan perintahnya Lah, begitu, bukan Injili kata seluruh Allah. Aku makhluk. ngetawain dirimu. Kau bilang tembok makhluk, itu tembok enggak makhluk. Kan makhluk itu kan segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, Kak. Nah, pencipta namanya Kholik. Kakak kecil mana kakak ini? Apa kali nggak tahu? Itu makhluk yang hidup, makhluk yang bertumbuh, Uni. Mana Itulah ada di makhluk. situ? Tertulisnya pergilah ke seluruh dunia. Wah, Pak Makhluk Lamsen. hidup, Abang Uni belajar biologi enggak dulu sih? Mana Makhluk hidup ada di terdiri dari situ? 3. Kok ngajak-ngajak belajar biologi? Aku loh nomor 1 kalau masalah biologi itu. Di situ tertulis Injililah seluruh Mana makhluk. makhluk tembok. Makhluk itu ciptaan, Kak Rasmi. Ya ampun, emang tembok itu Kholik sang pencipta. ciptaan. Ya udah, berarti Injililah seluruh makhluk. Udah ya, udah gedor-gedor sarang tawon tuh di netizen tanya di bawah itu. Udah pernah menginjili sarang tawon? Coba sekali. Itu kan tulah, itu tadi yang kubilang itu nih, itu tulah yang diberikan kepada Firaun itu dimusnahkan itu. Apalah kok bawa-bawa tulah? Kan gini, dengarlah dulu. Kak Rasmi kan Tulah, diperintahkan. Uni, Pergilah ini ke tulah seluruh yang dunia. diberikan. Aku nggak bahas tulah Kan dulu. Uni bilang Injili, ya, dia diinjili ke seluruh makhluk kecuali Udahlah, makhluk Kak Rasmi, yang dijadikan udah. Tuhan, Kakak jalani tulah aja untuk- ajaran itu ya. Kami toleransi dengan cara kakak itu ya. Kakak injili seluruh makhluk dulu. Nanti kasih laporan sama Julius. Kakak videokan dulu Gini waktu loh, kakak. oke, baca dulu lanjutannya nih ayat 16 ya. Iya, Siapa udah yang kami udah percaya tahu. dan dibaptis akan diselamatkan, kan gitu. Siapa yang percaya dan dibaptis Iya. akan diselamatkan. Tetapi siapa Iya. yang tidak percaya akan dihukum. Ya udah, Nah. kakak besok Jadi kalau kasih tidak percaya laporan. ini akan dihukum ini. Kayak mana ini? Aku percaya sama Yesus. Percaya? Aku percaya Yesus hadir ke dunia. Tanda-tanda ini akan menyertai Bukan orang-orang yang percaya. Mereka akan Apa mengusir tandanya? setan-setan demi namaku. Mereka terus? akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Coba Kak Rasmi bahasa jawaban, roh. makanya Coba maka Kak itu Saro. ada beberapa bahasa. Ini jawabannya. Aduh, Karami Makanya coba Alkitab tunjukkan. ada beberapa bahasa. Kak, Ini gantian dia, mereka akan ngomong. berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Aku juga mau Mereka ngomong. akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas aku orang juga sakit dan mau orang itu akan bicara. sembuh. Eda, Ya, Umi. aku mau ya, ngomong. Oke. Gantianlah kita. Jadi gini ya. Kan kami sudah bilang, silakan Edaku, ikutilah dulu ajaran Eda. Kami pengen lihat besok foto-foto Eda, kirim ke Julius. Foto Eda sedang menginjili ayam, kucing, anjing, bebek. Kita cuma lihat kalian membuktikan ajaran kalian aja, itu kan ajaran kalian. Nah, Eda bilang katanya aku nggak percaya. Aku percaya Yesus. Dia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Karena dia tidak pernah ngaku sesembahan, dia tidak pernah mengaku Tuhan. Dia hanyalah seorang kurios, sama seperti pemilik keledai. Jadi Eda, kita sudah nggak perlu berdebat, karena Eda harus menjalankan semua firman Tuhannya Eda. Injililah seluruh makhluk. Besok kalau jumpa pocong, kasih Injil juga ya. Beritakan kebenaran Eda. Oke Eda, kita naikkan lagi yang teman-teman Kristen yang lain ya. Udah Eda, halo. Eda, kami tunggu foto-foto beredar Eda ya. Eda sedang menginjili cacing, kuntilanak, pocong, menginjili ayam, menginjili pohon ya. Ikuti ajaran itu. Loh, Bang Billy kenapa terpental? Ya mana Pak Agung tadi? Pak Agung tadi mau bicara dia. Next. Eda kenapa pingsan? Halo? Kok nggak ada orang? Kiu, cukudukuk. Oh ada. Ya. Eda tutup mic aja ya. Eda jalani dulu kehidupan Eda. Mana itu? Oten nggak ada lagi. Halo? Kok nggak ada orang woi? Jul. Apa aku aja Jul yang ngomong sendiri Jul? Halo? Kiu? Nggak ada orang yang diam lah aku.
Jangan diem lah, itu lagi pada live di YouTube, kasihan kalau Uni diem. Itu kan mereka lagi pengen dengerin ocehannya Uni. Iya kan Eda aku udah itu, bilang Edo, sama Edo. Kak Ras. Edo, Eda kan oi. aku udah bilang, Eda itu menginjili. Udah si Eda suruh menginjili aja tuh Kang. Ya, si Eda tuh harus menjalani keyakinannya sebagai Kristen, yaitu menginjili seluruh Aku makhluk. menginjili Nuni nih, karena aku ini lagi menginjili ini ya. Ya itu aku Ah, bacakan Eda ayat double. Alkitab. Eda double. Mute aja lah Eda. Bunyi panci Eda pun kedengeran sini. Udah, Eda yang cantik ya. Pokoknya besok kami tunggu foto-foto Eda menginjili ular kobra, ular piton, buaya, kingkong, gurita, cumi, semut, ayam. Kalau naik ke sini besok Eda fotonya diganti PP-nya. Saya jadi nggak nafsu makan Eda. Lihat ketek. Oh dia cantik atuh. Akang mah dia cantik. Dia lo cantik lo semedan kan Eda. Eda cantik semedan kan? Eda paling cantik katanya semedan kan? Ya gitu ya Eda Rasmi. Eda Rasmi ini adalah orang yang harus menginjili seluruh makhluk. Kita tunggu aja nanti fotonya. Mana lagi teman-teman kita? Nggak ada teman-teman Eda yang lebih berkualitas. Hah? Naik Eda. Kalau kita Eda lah suruh ke sini. Kami mau serius diskusi Eda. Eda aku tuh udah gak kayak mahasiswi loh sama kalian diskusi. Udah kayak orang iya loh parah kali loh aku baca buku banyak-banyak Eda. Kuliah aku. Tapi kok kayak gini diskusinya. Ayolah suruhlah pendeta-pendeta Eda ke sini biar kita bahas, biar kita buka data-data gitu loh. Hah Eda, banyak kali loh orang mu'alaf loh Eda. Gara-gara kalian menjelaskan kekristenan. Makin banyak orang meninggalkan Kristen loh. Hampir tiap hari orang minta mu'alaf. Kasihan pula aku sama kalian. Udahlah minoritas tambah minoritas kalian loh Eda. Nanti gerejanya pun nggak diinikan karena satu gereja jemaatnya cuma Oh 3 ini yang mualaf itu yang dodong nih itu, nggak ada pengetahuannya di Kristen, dodong-dodong dia. Emang Eda punya pengetahuan di Kristen? Iya dodong-dodong Yaudah, itu kok kalau tahu dia memang ajaran Eda- Kristen nggak mau itu. Yaudah. Kalau Eda jelaskan sama aku apa itu hypostatis union. Apa pula bahasa itu? Nggak ada di Alkitab bahasa itu nih. Apa artinya Gimana itu di ayat homoousios? mana itu di Alkitab? Homoousios artinya apa? Emang ada tertulis di Alkitab? Kan kita bahas Yaudah tutup lamiknya. Alkitabnya. Tutup lamiknya. Yaudah apa artinya mengurapi apa? Mengurapi artinya ya menyucikan. Mana dalilnya itu mengurapi sama dengan menyucikan? Di mana Ya tertulis? itu kan itu nih nanya artinya. Ya artinya kayak gitu yang nggak ada di Alkitab lah. Apa Eda inilah? Udahlah Eda Itu di tutup mic aja. pelajaran lah Tutup mic itu. aja, udah Eda tutup mic aja. Makasih ya Eda ya atas pengertiannya ya. Tahap apa yang Eda ketawakan lah. Ngeri loh Eda kalau kita lagi berdiskusi nih ya Eda. Kalau nggak lucu jangan ketawa dah. Takut aku. Ini Eda nih ngejar nggak? Eda pernah ngejar nggak? Eda pernah ngejar orang? Ketawa Uni barantam. Jadi bagus. Makanya Eda kalau Barantam. keilmuannya belum mumpuni, Eda jangan dulu menantang debat Uniripa. Salah itu blunder itu. Enggak. Eda pernah ngejar Mimpi orang basah nggak? itu Eda. Jangan. Coba tanya dulu Akang. Eda pernah ngejar orang nggak? Dia ngejar-ngejar Bang Kores kemarin. Minta Mau tanggung jawab. digigit? Gigit nggak? Eda gigit. Minta Eda pernah pertanggung gigit jawaban orang? Bang Kores. Apanya digigit? Eda nggak pernah gigit orang nggak? Pernah nggak sekali-sekali gigit orang gitu? Yang gigit laki lah. Masa kau yang ku gigit ya lesbi dong. Eda aslinya aku mau tanya kerjaan Eda apa Eda? Oh, aku Eda, banyak kerjaanku Eda. Mengkreditkan baju, buka salon. Beriba Eda. Riba ya. Wah ini dia ini yang rentenir kata orang itu. Ini dia. Itu dulu nih, dulu Oh, udah rentenir, tobat? sekarang nggak lagi. Enggak lagi gara-gara ada ayat Islam yang melarang rentenir itu. Oh. Enggak, banyak konsumen yang lebih berdosa daripada pemungut cukai. Itu ya. Oh, betul rupanya. Berapa persen dulu? Berapa persen? Apa tuh nih? Ya. Nah,
Ya banyak itu manusia-manusia yang lebih berdosa daripada pemungut cukai. Susah bayar utang. Ayo kita cerita dulu. Utang Jadi sana, Eda, utang sini, iya, bayar bagus tak ini, mau. bagus ini. Nah, aku mau tanya sama Eda. Eda jangan ketawa. Kalau ketawa tutup dulu. Jadi Eda Oke di lah. mute dulu. Nah, kita cerita-cerita aja ya. Nah, jadi Eda ini kan dulu rentenir, ya kan? Nah, berapa persen dulu bunganya Eda? 25, 20? Banyak kali itu, aku 15-nya, itu pun enggak ada potongan. Aku kan rentenir pribadi. Itu pun itu kok nyawa. Oh, berapa tahun jadi rentenir rupanya? Ada kaya? Jadi kaya rupanya. Eda jadi rentenir jujur. Woi, pinjol. Iya, udah tobat dia. Janganlah kayak gitu. Oh, jadi sempat kaya gitu, sempat jadi kaya kalau pas jadi rentenir rupanya. Sempat kaya. Eda tahu nggak Eda dalam kitab Matius pasal ke-5, Eda cobalah baca betul-betul. Barang siapa yang meminjam uang kepadamu, jangan kau menolak. Tidak, bahkan kalau kau tidak boleh menuntut bayarannya, itu ada dalam Bible loh Eda sayang. Eda nggak boleh lo jadi rentenir ya, bertobat Eda ya sekarang ya sayang ya. Eda lebih baik Eda jualan di pasar pagi, walaupun mungkin untungnya cuma 20.000, 5.000, 3.000, nggak apa-apa lah. Tapi nggak bikin orang stres. Bunga 15% tinggi kali Eda. Pantas salah banyak orang berantem laki bini gara-gara Eda rupanya. Jangan lagi kayak gitu ya Eda sayang ya. Nggak boleh loh. Kasihan loh sama kayak pinjol itu. Butuh modal katanya. Cemana lah itu? Kan dia Jualan malas pinjam dulu, enggak modalku, padahal enggak ada modalku, enggak ada, ini anakku sakit, minta dulu pinjam dulu katanya. Anaknya sakit enggak dikasih pinjam, cemana itu? Oh gitu. Berarti Eda banyak lah duit Eda sekarang berarti. Nah, itu dulunya itu nih, sekarang enggak lagi. Udah miskin Eda sekarang. Udah buka usaha salon aku nih. Oh, udah salon. Bagus lah ya. Tobat ya. Pokoknya Eda janganlah jadi rentenir bukan apa-apa. Bukan tobat Uni, capek menghadapi orang yang mengaku-ngaku pemungut cukai jahat-jahat, kata rupanya lebih jahat, dia tak mau. Iya, kan Eda sini ya, ini aku kasih tahu ya. Dan minjemin ke 100 orang. Yang bayar full ke Mbak Eda berapa orang? Iya. Paling 3 orang, 7-nya. Wah, berarti itu bertingkat. brengsek semua tuh pemungut cukai itu. Udah hajar. Ya, itu makanya. Gila. Itu pemungut cukai gak beres tuh. Kasihan Gila. kali ya. Tapi di Kristen memangnya kalau minjamkan duit berbunga itu berdosa nggak Eda? Kalau bunganya hanya sekitaran 2% sampai ke 5% nggak berdosa Uni. Oh? Karena itu terbilang berdosa. membantu. Kalau membantu bunganya itu? hanya sekitaran 2% seperti bunga bank, itu nggak berdosa Uni. Tapi kalau di mana bunganya itu? banyak, kalau bunganya besar baru berdosa. Oh gitu. Nah terus yang minjam-minjam nih Kak, pokoknya gini ya. Eda jangan ulangi lagi lah tuh, nggak akan kaya-kaya Eda. Jadi dulu kan aku pernah tinggal di Batam, kawan-kawanku kan banyak orang Batak. Nah, jadi kawan-kawanku orang Aku Batak juga nih. pernah di Batam loh nih. Aku dulu kerja Di di mana, Nobel Eda? dulu di Batam, tahu? Di PT Nobel Eda. yang tadi Tahu namanya lah. ini di muka kuning. Iya, banyak duit Eda dulu rupanya. Iya, Banyak, 14 pernah juta kaya Eda sekarang ya. Pas apanya tuh? Iya, pernah kaya Eda ternyata pernah kaya. Gede-gede lah Mas Eda dulu ya. Segede-gede buat Gede-gede lah, itu? saya kali Gede-gede gajian lah. beli 10 gram emas London. Wih, banyak kali duitnya dulu. Itulah jadi rentenir rupanya. Gara-gara itu jadi rentenir. Iya. Nah di Udah Batam nikah, dulu baru jadi udah rentenir. nikah. Bukannya debat nih, jadi curhat nih. Nggak apa-apa. Jadi kalau di tahu, Kristen, Debat aja lah kita nih. Ah, mana Eda. itu si Bang Zuma ini itu? aku mau tanya ini. Iya debat kita. Kata Yesus begini, guru yang baik, bagaimana cara masuk kerajaan surga? Kata Yesus, bukankah engkau telah tahu ada ayat apa? Ada aturan Taurat. Aku sudah melaksanakannya dari usia mudaku, guru. Kata Yesus, itu belum cukup. Jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Udah pernah Eda lakukan itu? Jual harta semua kasih ke orang miskin.
Itu kan menjadi murid Yesus nih itu nih. Itu menjadi Oh, murid. jadi Eda itu, bukan murid syarat Yesus. Oh, Aku Eda bukan murid pengikutnya Yesus. masih. Oh, pengikut, Beda bukan pengikut, beda murid. murid. Oh, Pengikut. kalau murid apa bedanya? Ya kalau murid itu yang dibacakan itu harus kayak gitu. Makanya Oh, 12 murid, gitu. janganlah ke Tapi 12. ini Yang Mbak Eda, 11. saya potong dikit Mbak Eda. Tapi ini satu kebanggaan ya, satu ini fenomena sekali ya, mantan rentenir jadi debater ya. Nih, mantan rentenir jadi debater. Enggak. Mantap ini. Banyak Gini loh, ya, Kak. Bang. Risuli Lubis itu aku mantan penipu ya, mantan pencuri kalau nggak salah. Si Risuli Lubis itu jadi pendeta. Si MKC kan mantan penipu jadi apologet dia. Akang ini nggak ngerti ya, banyak loh yang si Fatimah Sedekah itu kan jadi apologet MKC gara-gara Bandar apa dulu? Tokel. Si Fatimah Sedekah itu dulu mantan apa kata dia, mantan Iya, iya. ekstremis loh dia. Iya nih contohnya si Paulus itu nih, itu kan dulunya penganiaya orang Iya Kristen itu nih. betul. Orang Kristen itu ditangkap Tuhan rata-rata Yesus dia. rata-rata penjahat semua yang masuk Kristen ya kan Eda? Brengsek semua berarti rata-rata ya. Iya, Iya, karena rata-rata gini, brengsek karena semua. gini, Ini iya katanya. Wah, polos banget Mbak Eda. karena gini, iya memang iya Iya, karena iya, iya. Jangan makanya bilang Mbak orang Eda. kalian itu bilang Yesus mencari domba-domba yang hilang. Itulah itu domba-domba yang hilang itu dicari Yesus kan. Betul. Nah iya itu dia ya, artinya domba-domba yang hilang itu Iya, itu iya. Betul. Sepakat Eda sama aku. Adik Eda ini cantik kan? Cantik adik Eda ini kan? Betul adik Eda ini kan? Cantiknya aku? Jawab dulu jujur. Cantik lah. Cantik nggak? Cantik lah. Ah, makasih. Iya, cantik. Jadi Eda Oh, lanjut nanti cerita fotonya kita. ganti ya besok Mbak Eda ya. Saya jadi gak nafsu makan lihat keteknya. Janganlah bercanda itu, nggak boleh gitu. Biarkanlah dia dengan keteknya, nggak apa-apa. Orang Kristen nggak apa-apa, nggak berbaju pun nggak apa-apa loh. Ya kan Eda, orang Kristen kalau nggak berbaju pun nggak apa-apa kan Eda? Ya nggak berbaju lah nih, cuman ya nggak pala ketutup kali, yang penting standar sopan itu aja. Oh nggak ketutup kali ya? Ya sopan, standar sopan. Iya. Nggak Eda. mesti harus pakai hijab. Ah gini nih itu nih, makanya kayak gitu karena kan gini. Apa? Ishak itu ibunya kan Sarai. Sarai adalah perempuan yang merdeka. Jadi kami mengikuti dia merdeka gitu. Merdeka itu artinya kan bebas gitu loh nih. Bolehlah pakai BH Nah, kemana-mana kan ya? ada Eda aja kemana-mana, boleh nggak pakai BH aja kemana-mana? Iya itu kan di perjanjian baru sudah ada itu yang dibikin adab itu, ada di Tuhan kasih kita otak gitu ya kan. Jadi kita kan mana tahu. Enggak, tahu boleh kita nggak mana kalau yang pakai baik, BH mana yang aja salah, boleh kan, nggak? gitu. Enggak, boleh nggak pakai BH aja gini. kemana-mana? Ini Allah menciptakan kita itu kan dikasih otak ya. Jadi kita tahu mana yang benar mana yang tidak benar. Jadi kalau Menurut cuma Eda, pakai BH kalau- aja kemana-mana itu tidak benar. Jadi kalau orang pakai BH aja nggak benar, tapi kalau Tuhan ditelanjangi menurut Eda benar. Itu yang menelanjangin itu kan itu orang jahat tuh nih, itu dia orang Parisi, yang antikristus gitu. Ya tapi rencana siapa itu? Rencana siapa? Enggak, Rencana di dalam- Bapak lah.